Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam rangkaian kuliah geologi yang disajikan secara daring. Semua materi yang disajikan dalam perkuliahan ini disarikan dari buku geologi untuk pertambangan umum. Untuk itu, kepada semua mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini secara daring, bisa juga membaca materi-materi tersebut dalam buku geologi untuk pertambangan umum itu. Kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya, masih pada dasar-dasar geologi, khususnya pada pengantar petrologi, dan sekarang kita masuki bagian keempat, subbagian ketiga, yaitu batuan metamorf. Di slide ini kita bisa lihat sekumpulan bongka-bongka dan berangkal dari batuan metamorf yang memperlihatkan salah satu ciri khas dari batuan metamorf, yaitu foliasi. Jadi kita bisa melihat bahwa batuan metamorf ini memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh dua batuan yang lain, yaitu batuan beku dan batuan metamorf, karena umumnya mereka terbentuk dari proses-proses yang spesifik. Kita akan lihat nanti di dalam definisi dari batuan metamorf ini sendiri. Nah, batuan metamorf itu di permukaan bumi sebenarnya hanya tersingkap sekitar 8% dari keseluruhan batuan yang ada di permukaan. Tetapi di bawah permukaan, secara keseluruhan batuan metamorf ini sekitar 27%. Jauh lebih banyak daripada batuan sedimen yang hanya sekitar 8%. Nilai tambah dari batuan metamorf ini bisa dalam berbagai bentuk, misalnya dalam bidang konstruksi, kemudian dalam bidang seni, metalurgi, perhiasan, dan ekspresi budaya. Kemudian terdapat juga endapan emas kelas dunia yang ditemukan di dalam batuan metamorf, greenstone. Kemudian ada endapan zinc yang utama, yang berhubungan juga dengan batuan metamorf derajat tinggi. Kemudian tentu saja ada antrasit, batu bara yang memiliki peringkat tertinggi. Kemudian di samping memiliki nilai tambah, ada beberapa mineral penyusun batuan metamorf ini yang memiliki aspek kontroversial, misalnya asbes, di mana penggunaannya kadang-kadang dipermasalahkan karena bisa memiliki dampak jika terhirup ke dalam paru-paru. Kemudian ini adalah satu tabel yang menunjukkan beberapa jenis bahan galian yang berhubungan dengan metamorfisme kontak, misalnya tembaga, kemudian besi, timbal, timah, kemudian wolfram atau tungsten, kemudian zinc. Ini adalah mineral-mineral yang berhubungan dengan metamorfisme kontak. Selanjutnya, nilai tambah batuan metamorf ini, seperti sempat saya singgung tadi, bahwa karena batuan metamorf ini terbentuk pada suatu kondisi geologi yang spesifik, maka dia akan menghasilkan suatu tekstur, suatu penampakan yang unik, kemudian memiliki kekerasan yang cukup besar, sehingga memiliki tampilan yang sangat bagus jika dia dipoles untuk menjadi suatu batu permata atau gems. Kemudian banyak juga dari mineral-mineral metamorfik ini yang memiliki nilai tambah sebagai bahan galian industri. Misalnya ada talc, lorit, kemudian asbes, kemudian tadi itu karena kekerasannya umumnya lebih dari 7, maka dia memiliki nilai tambah sebagai permata, misalnya korundum, kemudian berbagai jenis mineral-mineral lain yang sangat cantik jika sudah dipoles seperti pada gambar di atas ini. Sekarang kita lihat definisi dan proses metamorfisme. Metamorfisme didefinisikan sebagai perubahan komposisi dan tekstur dari batuan yang sudah ada sebelumnya dalam
fase padat. Jadi kita bisa melihat bahwa perubahan yang dimaksud ini bisa menyangkut komposisi dan tekstur dari batuan yang sudah ada sebelumnya, apakah itu dia batuan beku, apakah itu batuan metamorf, apakah itu batuan sedimen. Tetapi perubahan itu tidak melalui fase cair. Jadi kalau batuan itu mengalami perubahan melalui fase cair, maka dia akan membentuk magma dan hasil akhirnya adalah berupa batuan beku. Nah, metamorfisme ini berubah dalam fase padat. Perubahan ini dikontrol oleh beberapa faktor. Jadi faktor-faktor yang mengontrol perubahan ini dalam berbagai literatur itu macam-macam. Ada yang hanya menyebutkan dikontrol oleh tekanan dan temperatur yang sangat tinggi. Ada yang menambahkan aktivitas fluida. Kemudian ada yang menambahkan juga waktu. Dan yang terakhir, hasil akhir dari perubahan itu dikontrol juga oleh komposisi dari batuan asal. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan bahwa metamorfisme ini adalah perubahan komposisi dan tekstur yang dikontrol oleh tekanan yang tinggi, temperatur yang tinggi, aktivitas fluida, waktu, dan komposisi dari batuan asal dari batuan yang sudah ada sebelumnya melalui fase padat. Nah, metamorfisme terjadi pada temperatur mulai dari temperatur 200 sampai 350 derajat Celcius hingga ke temperatur 650 sampai 800 derajat Celcius. Besaran temperatur ini sangat tergantung kepada tekanan yang bekerja bersama-sama dengan temperatur ini. Nah, kalau kita lihat dari temperatur pembentukan metamorfisme ini, maka kita bisa membuat batasan bahwa temperatur terjadinya metamorfisme ini di atas dari proses diagenesa dan di bawah dari titik lebur. Jadi ada titik kritis setelah melalui proses diagenesa sampai kemudian batuan itu sebagian demi sebagian mulai mengalami partial melting atau peleburan-peleburan sebagian. Nah, area di antara diagenesa dan peleburan batuan ini, inilah yang disebut dengan proses metamorfisme. Nah, kemudian tekanan pembentukan metamorfisme ini antara 1 atmosfer hingga 10.000 atmosfer dan terbentuk pada kedalaman antara 3 sampai 20 km. Nah, kita bisa melihat ilustrasi di gambar ini bagaimana perubahan komposisi itu terjadi pada batuan. Jadi misalkan ini ada batuan asal, nanti akan lebih sering disebut dengan istilah protolit. Batuan asal ini memiliki komposisi A, B, C, dan D. Kemudian setelah mengalami proses metamorfisme, terjadi replasemen atau pergantian, pertukaran unsur, sehingga yang tadinya A, B, C, D ini kemudian berubah menjadi A, E, F, C, dan D. Jadi bisa terbentuk mineral yang baru sama sekali, yang merupakan hasil reaksi metamorfisme dari mineral yang ada sebelumnya, atau tetap mempertahankan mineral yang sudah ada sebelumnya, tetapi berubah ukuran atau berubah bentuk dan sebagainya. Tetapi perlu dicatat bahwa proses metamorfisme ini adalah proses yang terjadi dalam suatu sistem yang tertutup. Maksudnya, karena proses metamorfisme ini mengubah suatu batuan pada fase padat, maka tidak mengubah komposisi kimia dari batuan itu sendiri. Nah, jadi gimana kita menerjemahkan definisi tadi ini bahwa terjadi perubahan komposisi? Jadi yang dimaksud ini adalah perubahan komposisi karena terjadinya pertukaran unsur antara mineral yang satu dengan mineral yang lain, tetapi secara keseluruhan batuan ini tidak berubah komposisinya, artinya mineral A, E, F, C, dan D ini dari segi unsur-unsur penyusunnya secara keseluruhan itu tetap sama dengan A, B, C, D ini. Jadi terjadi pertukaran antara satu mineral dengan mineral yang lain, tapi masih dalam satu tubuh batuan. Jadi mungkin bisa diilustrasikan misalnya seperti ini, kalau ada sekalian mahasiswa, katakanlah
ke kampus menggunakan sepatu yang berbeda, ada sepatu yang menggunakan sepatu yang berwarna hitam, ada yang menggunakan sepatu berwarna putih, kemudian ada yang menggunakan katakanlah ada yang menggunakan sendal, meskipun tidak ke kampus tidak boleh pakai sendal. Setelah sampai di kampus, kemudian di dalam kelas itu saling bertukar-tukar sendal. Jadi secara keseluruhan di dalam kelas itu tidak terjadi ada penambahan sendal atau sepatu, tetapi yang ada adalah pertukaran alas kaki di antara masing-masing mahasiswa di dalam suatu kelas. Jadi secara keseluruhan semua yang semua aksesoris yang digunakan oleh mahasiswa tetap saja, tetapi yang terjadi adalah ada pergantian-pergantian. Nah, kemudian karena terjadi reaksi yang menyebabkan terjadinya perubahan komposisi, maka metamorfisme bisa menghasilkan sekelompok mineral yang disebut dengan metamorphic mineral assemblage atau kumpulan mineral-mineral yang khas pada batuan metamorf dan tidak dijumpai pada batuan beku maupun pada batuan sedimen. Nah, ini adalah contoh bagaimana terjadinya perubahan dari protolit atau batuan asal menjadi batuan metamorf. Misalnya di sini dicontohkan adalah red shell atau serpi merah. Ini kemudian mengandung mineral lempung, mengandung kuarsa, dan mengandung oksida besi. Dan kemudian setelah mendapat tekanan, mendapat temperatur yang sangat tinggi, kemudian berubah menjadi gneiss. Nah, gneiss di sini terlihat bahwa sudah jelas terjadi perubahan. Ya paling gampang dikenali terjadi perubahan warna misalnya, kemudian terjadi perubahan tekstur di mana tadi di sini tidak terlihat adanya ini semuanya kelihatan seperti homogen, semuanya warnanya coklat, tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Di sini sudah terjadi segregasi atau pemisahan-pemisahan komposisi yang berwarna putih, yang berwarna hitam, dan kemudian memperlihatkan adanya pensejajaran yang disebut dengan bidang foliasi, dan komposisinya pun sudah berbeda. Jadi kalau tadi ada mineral lempung, ada kuarsa, ada oksida besi, kemudian di gneiss ini mengandung biotit, kuarsa, feldspar, dan garnet yang berwarna ungu. Nah, meskipun di sini sudah berubah komposisi mineralnya, biotit, kuarsa, feldspar, tetapi komposisi secara keseluruhan dari batuan ini, jika dianalisis secara kimia, itu memiliki komposisi unsur-unsur yang sama dengan perbandingan yang sama dengan yang ada di serpi merah ini. Jadi sekali lagi, komposisi kimia secara keseluruhan berubah, yang berubah adalah komposisi kimia dari unsur-unsur dan kemudian berubah juga teksturnya. Ini contoh lain, bagaimana protolit dari batu gamping. Ini adalah gambar yang diambil dari mikroskopis, petrografis. Nah, ini adalah batu gamping yang memperlihatkan adanya fragmen fosil. Nah, setelah mengalami proses metamorfisme, semua seperti kita ketahui batu gamping ini tersusun dari kalsium karbonat atau kalsit. Kalsit ini berasal dari berbagai jenis, bisa saja berupa fragmen-fragmen atau pecahan-pecahan batu gamping, kemudian bisa terdiri dari pecahan-pecahan fosil atau fosil secara utuh. Tapi begitu telah mengalami proses metamorfisme, dia membentuk batuan metamorf yang kita sebut sebagai marble, atau kalau bahasa Indonesianya disebut marmer. Maka kalsit yang ada dari batuan asal ini tidak bisa lagi dibedakan mana yang fosil, mana yang pecahan batuan atau fragmen batuan, tapi semuanya membentuk satu mineral kalsit yang berbeda bentuk, berbeda tekstur, dan sebagainya. Ya. Jadi ini adalah penampakan di bawah mikroskopis. Ini beda tadi dengan yang ini. Kalau ini penampakan secara mikroskopis dari sampel hair specimen, ini penampakan mikroskopis. Nah, perubahan protolit menjadi batuan metamorf ini melalui beberapa proses metamorfisme, yaitu secara umum dibagi menjadi 3, yaitu terjadi rekristalisasi atau kristalisasi dari mineral-mineral yang sudah ada sebelumnya membentuk kristal yang baru. Kemudian terjadi rekombinasi, artinya kalau misalnya dari
batuan sebelumnya dari protolitnya itu misalnya ada 2 jenis mineral, mineral A dan B. Mineral A ini terdiri dari 2 unsur, katakan seperti itu. Kemudian mineral B-nya ini terdiri dari 3 unsur. Terjadi rekombinasi dari unsur-unsur itu membentuk mineral yang baru. Kemudian proses yang ketiga adalah deformasi dan reorientasi. Nah, 3 proses ini bisa berdiri sendiri atau terjadi secara bersama-sama di dalam satu proses metamorfisme. Kemudian proses-proses ini terbagi lagi dalam beberapa proses yang lebih spesifik. Misalnya rekombinasi ini terdiri dari 2 proses utama, yaitu perubahan fase, kemudian reaksi metamorfisme yang membentuk neokristalisasi. Nah, jadi ini berbeda nanti dengan rekristalisasi, nanti kita lihat. Kemudian deformasi dan reorientasi ini terbagi juga menjadi pressure solution dan plastik deformasi atau deformasi plastis. Kita lihat satu persatu, kita mulai dari rekristalisasi. Ini adalah contoh perubahan atau metamorfisme dari protolit yang merupakan batu pasir. Ya. Ini adalah contoh batu pasir yang kemudian mengalami proses metamorfisme. Batu pasir yang tadinya berukuran, ingat skala Wenmore, batu pasir itu tersusun dari butiran-butiran, khususnya butiran kuarsa, yang berukuran antara 2 mm sampai 1/16 mm. Nah, kemudian mendapatkan pengaruh temperatur yang sangat tinggi, sehingga butiran-butiran tadi itu, yang kecil-kecil tadi itu, berukuran pasir, ini kemudian saling bereaksi, saling mengalami rekristalisasi, sehingga membentuk suatu batuan yang kita sebut sebagai kuarsit, yang khususnya sama, tetapi ukuran-ukuran kristalnya itu besar-besar dan bisa dikenali dengan mudah secara megaskopis. Jadi ini adalah proses rekristalisasi. Kita lihat dalam ilustrasi seperti ini batu pasir. Ingat, batu pasir itu terdiri dari fragmen-fragmen kuarsa atau feldspar atau biotit misalnya dan sebagainya, tetapi umumnya kuarsa yang kemudian diikat oleh semen. Nah, ini yang kita sebut dengan intragranular. Kemudian setelah mengalami proses metamorfisme, butiran-butiran ini perlahan, secara perlahan tapi pasti ini berkembang menjadi lebih besar, tapi masih menyisakan ruang-ruang semen di antar butirannya. Nah, kemudian pada hasil akhirnya itu membentuk suatu butiran-butiran yang saling intergrowth. Jadi ingat, ada intergranular, kemudian ada intergrowth. Kenapa disebut intergrowth? Karena kristal kuarsa yang ada di dalam kuarsit ini tumbuh secara bersama-sama, membesar, sehingga menghasilkan suatu batuan yang lebih kompak, lebih padat, dan butirannya lebih besar. Nah, sama dengan diilustrasikan seperti ini. Jadi ini adalah butiran-butiran pasir yang di antara butirannya ini masih ada ruang yang disebut dengan pori, ya, pori. Jadi ini batu pasir ini adalah batuan sedimen yang memiliki porositas yang sangat baik, porositas efektif, sehingga kadang-kadang disebut sebagai batuan pembawa air atau aquifer. Ya. Nah, batu pasir ini yang masih berisi rongga-rongga atau pori di antara butirannya, kemudian apabila mengalami temperatur, ini ditekan, dia dapat pengaruh temperatur dan tekanan, sehingga kemudian terjadi proses pengikisan antar butiran ini yang saling bergesek, kemudian menghasilkan butiran semen yang menjadi semen di antara butiran ini. Jika ini terus berlanjut, temperatur bertambah, maka semen-semen tadi itu juga bereaksi kembali dengan kristal yang ada, sehingga membentuk kristal yang baru. Itulah sebabnya di dalam batuan metamorf itu dikenal istilah monokristalin dan polikristalin. Jadi kalau di dalam batuan metamorf itu dimungkinkan ditemukan satu kristal tapi terdiri dari beberapa mineral kuarsa yang terikat menjadi satu. Itu disebut dengan istilah polikristal. Nah, kalau dia hanya satu kristal itu terdiri dari satu mineral kuarsa, maka itu disebut monokristalin. Ya.
Nah, selanjutnya kita lihat proses metamorfisme yang kedua yang disebut dengan perubahan fase. Jadi perubahan fase ini mengubah satu mineral menjadi mineral lain dengan komposisi yang sama tetapi struktur kristal yang berbeda. Jadi ini berbeda dengan rekristalisasi tadi. Rekristalisasi ini menjadi perubahan kristal tapi mineralnya tetap sama. Dari kuarsa ke kuarsa, coba ukuran kristalnya menjadi lebih besar, kemudian bisa tadi membentuk polimineral, kemudian lebih kompak karena saling membesar dalam suatu volume yang relatif sama. Sementara perubahan fase ini komposisinya yang masih sama, tetapi terjadi perubahan struktur kristal. Ingat definisi mineral. Jadi definisi mineral itu komposisinya tetap, kemudian struktur kristalnya juga tetap untuk satu jenis mineral. Jadi kalau sudah berubah struktur kristalnya, maka berubah pula jenis mineralnya. Nah, kita lihat di sini, sebagaimana diilustrasikan di slide ini, bagaimana terjadi perubahan fase H2O dari padat dalam bentuk es, kemudian berubah menjadi fase cair dalam bentuk air, kemudian berubah menjadi fase uap setelah melewati temperatur penguapan. Nah, pengaruh dari penambahan temperatur dan pengaruh dari penambahan tekanan ini menyebabkan temperatur pembekuan itu berkurang. Jadi kita lihat ini garis ini miring ke arah kiri, artinya jika terjadi penambahan temperatur maka temperatur pembekuan itu menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Sementara penambahan temperatur ini bisa menyebabkan air titik didihnya menjadi bertambah lebih besar. Kita lihat, jadi kalau terjadi perubahan seperti ini titik beku menjadi lebih rendah, tapi titik penguapan itu menjadi lebih tinggi. Jadi temperatur dan tekanan ini merubah fase air ini dari padat, kemudian menjadi air, kemudian menjadi uap. Itu yang disebut dengan terjadinya perubahan fase. Nah, sebagai contoh, kita lihat mineral grafit dan diamond atau berlian atau intan. Grafit dan intan ini sebenarnya adalah dua jenis mineral yang komposisinya sama, C, tetapi struktur kristalnya berbeda. Jadi sekali lagi, komposisinya sama, C atau karbon, tetapi struktur kristalnya berbeda. Nah, dan ingat, sekali lagi selalu harus dicatat bahwa setiap mineral itu akan stabil pada suatu kisaran tekanan dan temperatur yang terbatas. Jadi khususnya pada kisaran tekanan dan temperatur di mana mineral itu terbentuk. Jadi ingat pada saat saya menjelaskan seri reaksi Bowen, mulai dari terbentuknya olivin, piroksin, kemudian amfibol, dan seterusnya ke bawah, semua mineral ini memiliki stabilitas pada kondisi yang terbentuk. Olivin, dia akan stabil pada temperatur yang sangat tinggi, tetapi begitu dibawa ke permukaan, yang temperaturnya hanya sekitar 20-30 derajat Celcius, maka olivin ini relatif lebih kurang resisten dibandingkan dengan kuarsa misalnya yang terbentuk pada temperatur yang lebih rendah, sehingga dia lebih stabil di permukaan. Nah, grafit ini relatif stabil pada temperatur sekitar 700 derajat Celcius, tapi kemudian jika diberikan tambahan tekanan di atas 1 atmosfer, seperti ini diilustrasikan, diberikan tambahan tekanan sehingga naik terus sampai tekanan itu sekitar 40 kilobar. Ini menyebabkan grafit ini mulai menjadi kurang stabil. Jadi garis ini adalah garis titik kritis stabilitas grafit, ya, grafit. Jika tekanan terus bertambah melewati 40 kilobar ini, maka grafit ini secara berangsur akan berubah strukturnya, membentuk suatu mineral baru, yaitu intan. Jadi karena pengaruh tekanan yang terus bertambah, maka grafit ini berubah strukturnya menjadi intan.
Nah, inilah yang disebut dengan terjadinya perubahan fase yang merubah merubah struktur, tapi tidak merubah komposisi dari mineral ini. Jadi grafit unsur fungsinya C, diamond juga unsur fungsinya tetap C, tapi yang berubah adalah struktur kristalnya, bentuk mineral yang baru. Itu yang disebut dengan perubahan fase pada batuan metamorf. Nah, proses yang ketiga yaitu terjadinya reaksi metamorfik atau neokristalisasi. Jadi di dalam slide ini kita lihat, misalnya ini adalah batuan sedimen yang berukuran halus, yang mineral fungsinya adalah mineral lempung dan kuarsa. Mineral lempung itu adalah mineral hasil alterasi atau hasil pelapukan dari mineral lain, khususnya mineral-mineral yang bersifat ferromagnesian. Itu berubah menjadi, kalau terjadi pelapukan berubah jadi mineral lempung, sehingga batuan sedimen yang berukuran halus ini terdiri dari mineral lempung dan kuarsa. Begitu mengalami temperatur dan tekanan, maka dia berubah menjadi suatu batuan baru yang terdiri dari kuarsa, garnet, dan mika. Jadi berbeda dengan rekristalisasi tadi ini, rekristalisasi itu dari mineral yang sama membentuk mineral yang sama juga, tetapi di neokristalisasi ini terjadi reaksi metamorfik dalam fase padat yang menyebabkan terjadinya pertukaran unsur antara mineral lempung ini dengan kuarsa, menghasilkan mineral baru yaitu garnet dan mika, meskipun tetap kuarsa tetap dipertahankan. Nanti kita akan lihat di materi selanjutnya itu mengenai bagaimana stabilitas mineral-mineral yang menyusun batuan metamorf ini. Proses yang keempat itu adalah pressure solution. Jadi pressure solution ini terjadi biasanya atau umumnya sebagai lanjutan dari proses diagenesa, di mana misalnya di protolitnya ini terdiri dari butiran-butiran yang bulat-bulat atau spherical. Kemudian setelah dia mendapat tekanan, maka ini terjadi antar sisi-sisi dari butiran ini terjadi tekanan yang menyebabkan terjadinya aus, dan ini akan dipercepat prosesnya jika di dalam pori-pori ini terdapat larutan. Larutan ini karena penambahan temperatur, penambahan tekanan menyebabkan dia menjadi lebih reaktif, ikut mempercepat terjadinya ausnya butiran-butiran ini, dan kemudian larutan ini mengambil sebagian unsur dari butiran-butiran ini dan diendapkan di pori-pori batuan. Nah, inilah yang disebut dengan pressure solution. Jadi ini dari butiran-butiran tadi ini kemudian sebagian penyusunnya itu dilarutkan oleh larutan, misalnya oleh air, kemudian diendapkan di pori-pori ini membentuk suatu endapan mineral yang baru. Nah, itu yang disebut dengan pressure solution. Nah, ini mirip dengan plastic deformation, tapi perbedaannya adalah di plastic deformation ini tidak ada reaksi dengan larutan, tetapi yang terjadi adalah perubahan bentuk dari tadinya butirannya ini bulat-bulat misalnya, kemudian membentuk komponen-komponen yang elips seperti ini. Elips ini tergantung kepada besaran tekanan yang bekerja pada batuan tersebut. Jadi inilah 5 proses metamorfisme, mulai dari rekristalisasi, perubahan fase, kemudian reaksi metamorfisme, kemudian pressure solution, dan plastic deformation yang sekali lagi bisa berdiri sendiri atau bisa bekerja bersama-sama dalam suatu proses metamorfisme. Nah, ini saya kembali lagi bahwa metamorfisme terutama dikontrol oleh temperatur yang bisa terbentuk antara 250 derajat Celcius sampai 850 derajat Celcius, tapi sekali lagi bahwa ini merupakan perubahan dalam kondisi padat, tidak mengalami fase cair. Kemudian metamorfisme juga bisa disebabkan oleh tekanan. Jadi kita lihat nanti kalau misalnya metamorfisme dikontrol oleh panas seperti ini. Jadi ini adalah berbagai lingkungan geologi
dalam bentuk kerangka tektonik, di mana setiap lingkungan tektonik ini bisa menghasilkan suatu proses metamorfisme yang berbeda-beda. Misalnya di sini ada kerak kontinen yang stabil. Kerak kontinen yang stabil ini, kalau kita bicara kontinen yang stabil itu, kita di Kalimantan ini selalu disebutkan sebagai kontinen yang stabil. Kenapa? Karena relatif aman dari kegiatan vulkanisme, relatif aman dari kegiatan gempa, makanya itu disebut dengan stable continental crust. Kemudian ada mid-oceanic rides atau pematang tengah samudra yang biasanya terbentuk pada zona-zona oceanic spreading atau pemekaran lantai samudra. Kemudian ada lingkungan zona subduksi, terjadi penunjaman dari salah satu lempeng jika terjadi tabrakan. Kemudian ada daerah-daerah vulkanik aktif, seperti ini. Jadi ini adalah 4 lingkungan tektonik yang berbeda. Kita lihat temperatur atau geothermal gradient, perubahan temperatur seiring dengan bertambahnya kedalaman pada masing-masing lingkungan ini. Ini adalah gradien geothermal pada kerak yang stabil. Jadi misalnya di sini di permukaan itu temperaturnya 0 derajat misalnya. Kemudian pada kedalaman 5 km itu terjadi penambahan temperatur menjadi 150 derajat Celcius. Ya. Ingat, secara teoritis itu setiap bertambahnya 100 meter ke bawah permukaan maka terjadi penambahan temperatur antara 2,5 derajat Celcius sampai 3 derajat Celcius. Jadi kalau kita misalnya 5 km, 1 km itu terjadi penambahan 3 kali 10 berarti 30 derajat Celcius. Ya, 30 derajat Celcius. Kalau dikalikan 5, 3 kali 5 berarti sekitar 150 derajat Celcius. Makanya di sini pada kedalaman 5 km itu terjadi temperatur sudah 150 derajat Celcius, pada kedalaman 10 km temperatur sudah 300 derajat Celcius. Jadi bertambahnya kedalaman ini secara gradual juga menyebabkan terjadinya penambahan temperatur seperti ini. Inilah yang disebut dengan gradien geothermal pada kerak kontinen yang stabil. Nah, sekarang kita lihat bagaimana gradien geothermal pada lingkungan yang lain. Di sini di pematang tengah samudra atau mid-ocean ridge, ternyata penambahan temperatur itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang stabil tadi itu. Jadi kalau pada kedalaman 5 km ini temperatur sudah 300 derajat Celcius, 10 km ini sudah 600 derajat Celcius. Jadi penambahan temperatur itu relatif tinggi. Nah, pada zona subduction ini terjadi juga penambahan temperatur secara gradual, tapi tidak setinggi pada pematang tengah samudra dan yang kerak yang stabil tadi itu. Jadi kedalaman 5, temperatur masih 100 derajat Celcius, 10 km masih 200 derajat Celcius. Tapi karena ini adalah proses tektonik yang aktif, maka di samping temperatur, di sini tekanan yang banyak bekerja. Nah, sekarang yang terakhir di daerah yang memiliki aktivitas vulkanik yang aktif, ini temperaturnya pada kedalaman 5 km itu sekitar 300 derajat Celcius, 10 km 600 derajat Celcius. Kita lihat perbandingannya di sini. Ini adalah, di sebelah kanan ini adalah zona subduksi. 5 km temperatur 100 derajat Celcius. Pada daerah yang stabil, 150 derajat Celcius, ini lebih tinggi. Pada daerah vulkanik aktif, ini sama dengan pada mid-ocean ridge, itu pada kedalaman 5 km itu temperatur sudah 300 derajat Celcius. Jadi gradien geothermal pada berbagai lingkungan tektonik itu akan memperlihatkan penambahan secara gradual dengan intensitas yang berbeda-beda pada masing-masing lingkungan. Sehingga proses metamorfisme yang dipengaruhi oleh temperatur ini juga akan memperlihatkan perubahan yang berbeda pada masing-masing lingkungan tektonik ini. Kemudian tekanan, kita lihat seperti ini. Jadi tekanan di bawah permukaan itu secara umum terbagi dua. Ada yang disebut dengan lithospheric pressure atau confining pressure. Jadi confining pressure ini menyebutkan bahwa di bawah permukaan
tekanan yang dialami oleh suatu batuan itu memiliki intensitas yang sama dari semua arah terhadap batuan. Jadi kalau contohnya ini adalah suatu batuan yang kita ambil persegi seperti ini, maka tekanan yang bekerja pada batuan ini intensitasnya sama baik dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Nah, jadi confining pressure itu tekanan yang bekerja pada suatu tubuh batuan itu memiliki intensitas yang sama dari semua arah. Kita lihat kalau ini cekungan atau basin, ini terjadi pengendapan sedimen di dalam cekungan ini, dan kemudian disertai dengan turunnya dasar cekungan, sehingga endapan sedimen ini tambah lama tambah besar, maka seiring dengan bertambahnya kedalaman, bertambah pula tekanan, tapi tekanan itu dari semua arah sama, sehingga yang terjadi adalah volume dari batuan yang terbentuk pada area ini semakin lama akan semakin kecil, karena mendapat tekanan yang sama dari semua arah. Kita lihat ini bertambah kedalaman, ukuran juga terus berkurang, volumenya terus berkurang. Kita lihat lagi, ilustrasikan kembali. Ini tambah kedalaman, ukuran berangsur menjadi lebih kecil karena terjadi yang bekerja pada batuan ini adalah confining pressure. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang ada di dalam grafik ini. Ini di mana garis miring ini adalah gradien dari pressure. Jadi perubahan pressure seiring bertambahnya kedalaman yang menyebabkan terjadinya perubahan volume dari batuan menjadi lebih kecil. Nah, ini sama dengan, ini adalah suatu wadah styrofoam yang jika dimasukkan ke dalam laut, kemudian diturunkan sampai ke kedalaman, katakanlah sampai ke kedalaman 750 meter, maka yang terjadi adalah air laut itu memberikan hydrostatic pressure. Jadi bedakan dengan tadi, kalau dia di kerak, di dalam kerak bumi, itu disebut dengan lithospheric pressure atau confining pressure, atau disebut juga lithostatic pressure. Ya, itu istilah-istilah yang sama. Nah, kalau di dalam laut itu disebut dengan hydrostatic pressure atau tekanan dari air yang memiliki intensitas yang sama dari semua arah terhadap objek yang diturunkan. Jadi misalnya ini styrofoam yang diturunkan ke dalam laut, maka hydrostatic pressure akan menyebabkan terjadinya perubahan volume dari styrofoam ini, tetapi bentuknya secara umum masih dipertahankan. Jika terus diturunkan sampai ke kedalaman 500 derajat Celcius, maka volume atau ukuran dari styrofoam ini menjadi seperti ini, ya, tetapi bentuknya masih bisa dikenali. Jadi ini yang disebut dengan hydrostatic pressure, dan kalau terjadi di dalam kerak bumi itu disebut dengan lithospheric pressure atau lithostatic pressure atau confining pressure. Nah, jadi kalau di dalam proses metamorfisme, kalau yang bekerja itu adalah confining pressure, maka yang terjadi terhadap material penyusun batuan itu adalah perubahan volume, menjadi lebih kecil. Tetapi biasanya di bawah permukaan itu ada proses-proses geologi yang bekerja sehingga confining pressure ini berubah menjadi tekanan yang berarah. Jadi ada intensitas tekanan yang lebih besar dari arah-arah tertentu. Nanti kita akan lihat lebih jauh nanti. Ini salah satu contohnya. Jadi kalau tadi ada lithostatic pressure atau confining pressure itu, maka ini yang terjadi adalah ada directed pressure atau ada tekanan berarah, atau sering juga disebut dengan istilah deviatoric stress atau differential stress. Artinya gaya yang bekerja pada batuan itu tidak sama intensitasnya dari semua arah. Jadi, contoh di sini gaya yang bekerja secara vertikal dari atas maupun dari bawah ini lebih besar daripada yang dari arah samping, kiri maupun kanan. Coba kita lihat ilustrasinya. Ini adalah contoh ilustrasi dari granit. Ini granitnya. Kita lihat granitnya di sini masih komponennya itu terhambur di dalam batuan secara acak, ya, berwarna hitam seperti ini. Kemudian kuarsa, kemudian feldsparnya ini masih terhambur secara acak di dalam batuan ini, diilustrasikan seperti ini. Kemudian jika diberikan
differential stress dari secara vertikal, maka komponen penyusunnya itu tiba-tiba atau secara berangsur itu membentuk suatu liniasi atau membentuk suatu pensejajaran. Nah, contoh di sini, ini tadi granitnya acak, tetapi kemudian seolah-olah memperlihatkan ada pensejajaran dari mineral penyusunnya setelah membentuk batuan metamorf yang disebut dengan gneiss. Jadi ini kita lihat, ini sudah ada semacam liniasi atau pensejajaran dari yang berwarna hitam, kemudian berwarna putih, sudah ada bending ya, semacam ada layering, ada pemisahan-pemisahan dalam bentuk lapisan-lapisan seperti ini. Ini nanti yang disebut dengan istilah foliasi atau liniasi pada batuan metamorf. Jadi kita lihat, ini ada differential stress yang merubah orientasi dari mineral-mineral penyusun batuan menjadi teratur seperti ini. Dari granitik yang terhambur, penyusunnya berubah menjadi liniasi seperti ini. Jadi sekali lagi, bahwa pressure itu ada dua macam, ada confining pressure atau tekanan yang intensitasnya sama dari semua arah, atau ada differential pressure atau differential stress, di mana ada intensitas tekanan yang lebih besar dari arah tertentu dibandingkan dengan arah yang lainnya. Nah, ini yang akan mengatur nanti perubahan-perubahan yang pada saat terjadi proses metamorfisme. Nah, begitu juga tadi yang masalah yang temperatur itu ada gradien geotermal yang akan berbeda pada masing-masing lingkungan geologi batuan tersebut. Nah, di samping metamorfisme itu secara sendiri-sendiri disebabkan oleh temperatur, disebabkan oleh tekanan, bisa juga temperatur dan tekanan ini bekerja secara bersama-sama. Jadi misalnya pada kedalaman 8 km, temperatur itu sudah 200 derajat Celcius dan tekanan sekitar 2,3 kilobar. Pada kedalaman 20 km, ini temperatur sekitar 500 derajat Celcius dan tekanan 5,5 kilobar. Jadi dua faktor ini menyebabkan menghasilkan proses metamorfisme yang berbeda. Kita sekarang lihat kompresi atau tekanan, kemudian shear stress, dan pembentukan preferred orientasi atau orientasi yang teratur. Nah, tekanan atau kompresi ini dan shear ini merubah butiran batuan selama proses metamorfisme. Jadi kalau di sini misalnya dicontohkan kita menyusun kartu remi ya, kartu remi kita buat semacam bangunan seperti ini dengan kartu yang kita buat berdiri, kita susun dengan teratur, membentuk satu bangunan seperti ini, di mana tekanan air relatif sama dari semua arah sehingga ini menjadi lebih stabil. Ya, kartu ini bisa bertahan dalam bangunan yang kita sudah buat. Tetapi jika kemudian kita memberikan tekanan dari arah vertikal, seperti desain sebelah kanan ini, maka kartu yang tadinya ini sebagian berdiri, sebagian ada yang berbaring seperti ini, kemudian semuanya orientasinya menjadi sama karena ada tekanan secara vertikal membentuk dia jadi lapisan yang semuanya sejajar ke arah horizontal. Jadi ini adalah pengaruh kompresi terhadap bangun yang ada di kerak bumi. Jadi kalau misalnya batuan itu tadinya seperti granit itu, umumnya komposisinya itu terbagi secara merata di dalam batuan, kemudian setelah mendapat tekanan diferensial, dia kemudian membentuk liniasi. Nah, ini sama, jika ini ada adonan kue misalnya, kemudian diberikan gaya dari tegak lurus dengan papan ini, sehingga kemudian membentuk tadinya bulat, kemudian membentuk melempeng seperti ini. Ini adalah kompresi horizontal. Kalau tadi itu adalah kompresi vertikal. Nah, ini yang disebut dengan shear stress. Shear itu adalah gerakan tekanan yang
searah tetapi dengan kecepatan yang berbeda atau berbeda arah tidak pada satu garis lurus. Nah, contoh ini ada tekanan di bagian atas ini ke arah kanan, bagian bawah ini ke atas kiri, atau bisa jadi ini sama-sama ke kanan, tetapi kecepatan yang di bagian atas ini lebih besar daripada yang di bawah. Ini menghasilkan shear stress yang menyebabkan tadinya susunan kartu ini rapi, kemudian bergeser ke arah kanan seperti ini. Ini yang disebut dengan shear stress. Nah, ini adalah bagaimana perubahan itu dihasilkan dari satu butiran yang relatif simetris, ekuan seperti ini. Kemudian setelah mendapatkan gaya, apakah itu gaya kompresi maupun gaya shear, ini menghasilkan bentuk seperti ini. Ya. Dan tidak dimensinya sudah berbeda pada sumbu X, Y, Z. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah contoh ilustrasi secara mikroskopis bagaimana mineral penyusun batuan itu karena adanya gaya kompresi itu kemudian membentuk orientasi yang tegak lurus terhadap gaya kompresi itu. Jadi ini salah satu kekhasan pada batuan metamorf bahwa kalau kita menganalisis batuan metamorf itu kita akan melihat bahwa gaya itu pasti tegak lurus terhadap orientasi mineral yang terbentuk. Jadi ini orientasinya vertikal, maka gayanya itu adalah horizontal. Nah, dari tadi kita hanya menjelaskan mengenai pengaruh tekanan dan temperatur. Nah, kemudian kita lihat di sini bagaimana peran fluida, khususnya di sini adalah fluida hidrotermal. Jadi fluida hidrotermal ini, kalau ada di sekalian masih ingat, pada saat kita membahas batuan beku, pada bagian magmatik akhir itu kemudian terbentuk suatu larutan yang disebut dengan larutan hidrotermal. Ya, reaksi antara magma sisa dengan air tanah membentuk fluida hidrotermal ini yang dimana sifatnya itu adalah berada pada kondisi superkritis atau supercritical state. Nah, maksudnya supercritical state ini adalah suatu kondisi di mana larutan itu berada pada kondisi antara peralihan dari fase cairan menjadi fase uap. Nah, ini biasanya sifat larutan pada kondisi superkritis itu sangat reaktif, jadi mempercepat reaksi dari batuan yang ditempatinya. Jadi larutan hidrotermal ini sifatnya sebagai katalisator yang mempercepat terjadinya reaksi metamorfisme pada butiran-butiran atau pada mineral penyusun batuan dan membentuk mineral yang baru. Jadi fluida termal ini menyebabkan terjadinya reaksi kimia antara batuan dengan fluida dan mempercepat proses metamorfisme. Nah, jika temperaturnya ini menjadi sangat tinggi, larutan itu menjadi lebih reaksi, maka terjadi proses lanjut dari metamorfisme itu yang disebut dengan metasomatisme. Jadi metasomatisme ini sebenarnya mirip dengan batuan metamorf, tapi perbedaannya adalah di metasomatisme ini terjadi penambahan unsur dari eksternal batuan. Nah, jadi kalau ingat, kalau tadi metamorfisme itu adalah proses dalam suatu sistem yang tertutup, sehingga meskipun terjadi perubahan komposisi mineral penyusunnya, komposisi kimia batuan secara keseluruhan tidak berubah. Nah, kalau metasomatisme ini sudah ada penambahan unsur dari eksternal, misalnya dari magma atau dari larutan hidrotermal itu menghasilkan suatu batuan yang memiliki komposisi yang sudah berbeda dengan batuan sebelumnya. Jadi inilah peran fluida. Peran fluida itu pada kondisi temperatur dan tekanan yang tinggi itu menjadi reaktif sehingga mempercepat proses metamorfisme. Dan jangan dilupa bahwa kalau kita bicara proses-proses geologi, khususnya proses metamorfisme ini, tekanan yang tinggi, temperatur yang tinggi, ketersediaan fluida yang aktif, ini tidak akan berdampak jika rentang waktunya itu sangat singkat. Jadi kita selalu bicara dalam skala waktu geologi
sekian ribu tahun, sekian juta tahun. Nah, sehingga proses itu menjadi memaksa batuan itu mengalami perubahan metamorfisme. Tapi sekali lagi, keberadaan temperatur dan tekanan yang tinggi, kemudian keberadaan fluida yang dikontrol oleh waktu ini menyebabkan terjadinya perubahan pada batuan yang sangat tergantung kepada komposisi batuan asalnya. Tentu saja akan berbeda batuan metamorf yang dihasilkan jika proses metamorfisme itu berasal dari batuan sedimen, katakanlah batu pasir, dan di tempat lain terjadi metamorfisme dengan intensitas yang sama pada batuan granit. Itu akan menghasilkan batuan metamorf yang berbeda. Jadi inilah definisi dan proses metamorfisme secara keseluruhan yang terjadi di dalam proses metamorfisme. Ya. Jadi sekali lagi bahwa metamorfisme itu adalah perubahan komposisi dan tekstur dari batuan yang sudah ada sebelumnya dalam fase padat yang dikontrol oleh tekanan yang sangat tinggi, temperatur yang tinggi, keberadaan aktivitas fluida pada waktu yang sangat panjang, dan tergantung kepada komposisi batuan asalnya. Jadi produk metamorfisme yang dihasilkan dari perubahan ini ada 3. Jadi secara garis besar ada 3 perubahan. Yang pertama adalah terbentuk mineral yang baru atau new mineral. Jadi mineral yang terbentuk yang baru ini biasanya adalah mineral yang less hydrous mineral atau mineral yang tidak banyak mengandung H2O. Jadi contoh misalnya di sini perubahan analsim dengan menjadi albit. Ya, diperhatikan di analsim ini ada H2O sebagai anionnya. Di sini sudah tidak terbentuk H2O. Kemudian mineral baru yang terbentuk itu lebih padat atau densitasnya lebih tinggi daripada mineral sebelumnya. Jadi sebagai contoh di sini andalusit, tadi densitasnya itu adalah 3,14, kemudian berubah bentuk menjadi silimanit dengan densitas sekitar 3,24. Jadi lebih padat dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian perubahan yang kedua dari proses metamorfisme ini adalah kristal itu menjadi lebih kasar atau lebih besar. Dan yang ketiga adalah bisa terjadi perubahan orientasi dari kristal-kristal itu membentuk yang disebut dengan preferred orientasi. Bisa dalam bentuk foliasi, bisa dalam bentuk lineasi. Ini sama-sama penjajaran, tapi nanti akan beda kenampakannya, beda susunannya. Jadi sekali lagi bahwa perubahan produk metamorfisme ini menghasilkan 3 perubahan. Yang pertama adalah mineral baru, kristal menjadi lebih besar, dan kemudian ada orientasi dari kristal-kristal dari tadinya terhambur di dalam batuan. Kita berlanjut kepada tipe-tipe metamorfisme. Jadi secara umum metamorfisme ini ada 3 jenis, ada 3 tipe, tergantung kepada faktor yang mengontrolnya. Jadi faktor yang mengontrolnya itu khususnya temperatur dan tekanan. Jadi di sini ada yang disebut dengan istilah metamorfisme kontak. Metamorfisme kontak ini adalah proses metamorfisme yang dikontrol oleh temperatur yang sangat tinggi. Nah, jadi di sini faktor tekanan menjadi tidak terlalu penting secara relatif. Kita disebut dengan metamorfisme kontak. Disebut metamorfisme kontak karena umumnya terbentuk pada daerah aktivitas magmatik di mana terjadi perubahan pada daerah kontak antara magma dengan batuan samping. Nah, perubahan pada batuan samping inilah yang disebut dengan metamorfisme kontak. Kemudian tipe metamorfisme yang kedua itu adalah metamorfisme dinamik yang dikontrol oleh tekanan. Jadi beda tadi dengan kontak, ini temperatur, ini tekanan. Dan tekanan ini biasanya terjadi pada zona-zona patahan atau faulting. Ya. Nah, jadi ini beda. Kalau ini tadi aktivitas magmatik, ini aktivitas patahan atau aktivitas tektonik. Jadi dikontrol oleh tekanan, di mana temperatur tidak terlalu penting. Itu yang disebut dengan metamorfisme dinamik. Jadi dinamik ini karena berasal dari aktivitas gerak bumi yang menghasilkan metamorfisme yang khas. Dan yang ketiga adalah metamorfisme regional
yang dikontrol baik oleh tekanan maupun oleh temperatur. Jadi inilah tiga tipe metamorfisme. Ingat sekali lagi adik-adik sekalian, tergantung kepada literatur yang adik-adik sekalian baca. Bisa saja ada yang membagi metamorfisme ini tiga seperti ini, ada juga yang membagi menjadi 4, ada yang membagi menjadi 5, ada yang lebih spesifik lagi. Itu tergantung kepada literatur yang adik-adik gunakan. Di sini, karena ini adalah pengantar batuan metamorf, saya hanya akan membagi secara sederhana menjadi tiga tipe metamorfisme ini. Kita lihat satu persatu. Metamorfisme kontak ini seperti tadi saya sebutkan umumnya berhubungan dengan aktivitas magmatik di bawah permukaan. Jadi pergerakan magma di bawah permukaan ini kemudian terjadi reaksi antara magma dengan batuan samping menghasilkan suatu zona perubahan di sekitar dapur magma yang berbentuk sonasi seperti ini. Ini ada di sekitar dapur magma ini ada yang berwarna ungu, kemudian ada berwarna kuning, ada berwarna biru, dan ada berwarna hijau. Kemudian di luar dari zona ini adalah batuan yang tidak mengalami pengaruh metamorfisme. Jadi ini tidak berubah sama sekali. Yang ada di sekitar dapur magma ini mengalami perubahan. Perubahan ini disebut dengan daerah kontak Aurelia. Jadi ini zona ini adalah daerah kontak selubung yang disebut dengan kontak Aurelia seperti ini. Nah, ini biasanya memperlihatkan zona, misalnya contoh di sini, ilustrasikan ini yang langsung kontak dengan magma, itu biasanya tersusun dari hornfels. Kemudian yang di luar ini agak jauh dari dapur magma, tapi masih tetap mengalami perubahan, ini disusun oleh batuan metamorf yang disebut dengan slate. Kemudian karena dia memperlihatkan ciri ada seperti noda-noda atau titik-titik di dalam batuan itu, maka disebut dengan istilah spotted slate. Ya. Kemudian ini adalah country rock yang tidak mengalami perubahan. Ini adalah ilustrasi yang lebih jelas. Nah, ini adalah dapur magmanya, kemudian ini adalah kontak Aurelia-nya. Ini terdiri dari 3 zona. Zonanya itu ada di bagian dalam ini adalah zona yang tersusun oleh andalusit, dari hornfels yang dicirikan oleh adanya andalusit dan cordillera. Jadi ini adalah zona hornfels. Kemudian di tengah ini disebut dengan zona intermediate dengan ditemukannya biotit-biotit di sini. Kemudian ada zona luar yang seperti tadi ada spotted slate ditemukan. Kemudian ini adalah batuan yang tidak mengalami alterasi. Ini adalah gambaran yang lebih rinci terhadap efek kontak terhadap batuan samping dari aktivitas magma ini, di mana efek kontak ini akan sangat dipengaruhi oleh batuan yang kontak dengan magma. Misalnya contoh di sini yang kontak dengan magma ini ada beberapa jenis batuan. Di sini ada senisel atau serpi pasiran, kemudian ada sel atau serpi, kemudian ada batu gamping, bagian ini serpi lagi. Jadi pada batu pasir, jika terjadi kontak dengan magma, maka batu pasir ini berubah menjadi kuarsit. Kuarsit ini adalah batuan metamorf yang sebenarnya komposisinya sama dengan sandstone ini, tetapi dia lebih kompak, tadi seperti saya sebutkan, lebih kompak dan kristal penyusunannya lebih kasar atau lebih besar. Kemudian, jika batuan yang kontak dengan magma itu adalah serpi, maka yang terjadi adalah terbentuk suatu sonasi mineralisasi. Misalnya di sini di bagian paling dekat dengan kontak itu terbentuk hornfels, kemudian ada terbentuk zona yang dicirikan oleh munculnya cordillera dan silimanit, kemudian zona berikutnya terbentuk biotit dan andalusit, kemudian zona paling luar itu ditemukan muscovite dan chlorit. Nah, hasil yang berbeda juga ditemukan pada batu gamping. Pada batu gamping ini dia akan membentuk marble atau marmer, mulai sonasinya ini berdasarkan ukuran, mulai dari yang marmer berukuran halus, kemudian marmer berukuran kasar. Tapi di daerah yang paling dekat dengan magma atau daerah kontaknya, itu terbentuk suatu endapan khas yang disebut dengan skar. Skar ini dicirikan oleh perubahan kalsit, penyusun limestone ini, CaCO3, karena ada imbuhan silika, sehingga terbentuk suatu mineral baru yang disebut dengan wollastonite. Ya. Nah, karena ada
penambahan unsur silika dari magma ini ke dalam batu gamping, maka biasanya endapan skarn ini disebut sebagai endapan metasomatik. Ya. Jadi ke arah kiri ini adalah terjadinya perubahan terjadi perubahan intensitas fluida yang makin ke arah luar ini fluidanya semakin besar, sementara ke arah kanan temperaturnya semakin tinggi. Nah, ini adalah ilustrasi yang lebih jelas secara 3 dimensi. Jadi, misalnya ini adalah dapur magma yang bergerak ke permukaan, di mana terjadi perbedaan yang temperatur yang sangat signifikan antara batuan samping atau country rock-nya dengan magmanya itu sendiri. Jadi, magmanya ini temperaturnya sekitar 800 derajat Celcius, sementara batuan samping ini hanya sekitar 150 derajat Celcius. Dan magma ini bergerak ke atas, mendekati permukaan, kemudian dalam pergerakan ini membakar batuan yang ada di sampingnya, membentuk kontak metamorfik rock atau batuan metamorfik kontak. Nah, jadi ini adalah batuan bekunya, kemudian ini batuan metamorfik kontaknya, dan kemudian ini adalah batuan yang tidak mengalami perubahan. Nah, ini seperti tadi kontaknya ini tergantung kepada batuan yang dia intrusi. Nah, ini misalnya ada sandstone, ada serpi, ini akan menghasilkan sonasi seperti ini. Ada bagian paling dalam terhadap magma itu terbentuk pyroxene hornfels, kemudian ada silimanit, kemudian ada biotit andalusit, dan kemudian ada klorin muscovite. Ini semuanya adalah sonasi pada kontak eurolit seperti ini. Bagian dalam yang dekat dengan magma ini temperaturnya tinggi, yang bagian luar temperaturnya rendah. Ini, ya. Nah, sementara pada batu gamping ini terjadi perubahan seperti ini, di mana pada bagian yang dekat dengan magma ini terbentuk wollastonite garnet diopsid. Nah, kemudian di bagian intermediate ini terbentuk kalsit, serpentin, dan klorit. Kemudian di agak luarnya ini ada kalsit, dolomit, dan fosferit. Dan yang paling dekat dengan batu gampingnya ini terbentuk marmer atau marble, ya. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi pada bagian kontak ini yang membentuk endapan skarn, di mana kalsit ini bereaksi dengan kuarsa, ini membentuk wollastonite yang dan CO2 seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan endapan skarn. Kemudian, ini ilustrasinya tadi, perbedaan antara metasomatisme dengan metamorfisme, di mana metamorfisme ini, daerah kontak ini tidak mengalami perubahan komposisi karena yang ada hanya reaksi pembakaran dari magma ke batuan samping. Tapi jika kemudian ada tumbuhan unsur ke batuan samping ini, itu yang disebut dengan proses metasomatisme. Menghasilkan, kalau ini kebetulan diilustrasikan batu gamping, ini menghasilkan endapan disebut dengan endapan skarn. Kemudian ini adalah metamorfisme dinamik, di mana agen yang bekerja paling besar itu adalah tekanan, terutama ditemukan pada zona-zona patahan dengan shear stress yang sangat tinggi. Ingat tadi shear stress itu adalah tekanan yang bekerja pada batuan, di mana tekanan itu bekerja saling mendekati atau saling menjauhan, tetapi tidak dalam satu garis intensitas yang sama atau memiliki kecepatan yang berbeda. Nah, shear stress ini bisa menghasilkan bentuk metamorfisme yang berbeda per batuan tergantung kepada sifat batuan itu. Jadi misalnya batuan itu bersifat brittle, itu dia akan menghasilkan metamorfisme kataklasis seperti ini, yang menghasilkan batuan yang disebut dengan breksi sesar atau Volbrexia, yang berukuran kasar. Misalnya contohnya ini adalah breksi sesar. Jadi misalnya ini adalah zona patahan. Di zona patahan ini terbentuk yang disebut dengan breksi sesar. Apa bedanya breksi sesar ini dengan breksi pada batuan sedimen? Jadi sama-sama namanya breksi, tapi yang satu dapat tambahan breksi sesar. Perbedaan utamanya adalah kalau di breksi pada batuan sedimen, maka breksinya itu biasanya adalah polimik, ya. Polimik itu artinya
fragmen atau matriksnya itu biasanya terdiri dari berbagai jenis batuan, tergantung kepada batuan yang mengalami proses erosi, transportasi, dan pengendapan. Ya. Jadi bisa terdiri dari berbagai jenis fragmen. Kalau breksi sesar ini, maka baik fragmen, matriks, bahkan semennya itu berasal dari suatu batuan yang sama. Karena yang tersesarkan ini, misalnya di batuan yang berwarna kuning ini yang tersesarkan, maka nanti yang jadi fragmen, yang jadi matriks, yang jadi semen di dalam breksi sesar ini adalah batuan yang berwarna kuning semuanya. Makanya disebut adalah breksi sesar itu biasanya monomik. Artinya komponen-komponennya itu satu jenis. Nah, ini kalau dia berukuran kasar disebut sebagai breksi sesar. Tapi kalau dia berukuran halus, itu dia disebut dengan gouge seperti ini ya, fall gouge seperti ini. Jadi biasanya ukuran-ukuran butinya ini bisa dikenali di bawah mikroskopik, itu patah-patah dan menyudut seperti contoh ini. Ini kalau dilihat di bawah mikroskopik, dia akan memperlihatkan kenampakan seperti ini. Nah, cuman ini bisa diamati secara mikroskopik. Ini yang terjadi jika batuan itu dalam kondisi brittle. Nah, tetapi itu akan berbeda jika batuannya itu berada dalam kondisi daktil. Ya. Ingat, sifat mineral itu ada brittle, artinya kalau dia brittle itu kalau dia dapat gaya tekanan, dia akan hancur berkeping-keping. Ya. Kemudian kalau daktil ini dia relatif lunak, ya, lunak sehingga dia cenderung elastis, tidak gampang pecah, tidak gampang patah. Nah, dia akan menghasilkan suatu batuan yang disebut dengan istilah melanit. Nah, melanit ini dia akan memperlihatkan nanti bentuk foliasi. Kalau yang ini, yang di atas ini, dia tidak akan memperlihatkan foliasi. Nah, kapan batuan itu memiliki sifat daktil dan kapan dia memiliki sifat brittle? Jadi biasanya batuan bersifat tegas atau brittle ini jika dia dekat dengan permukaan, di mana temperatur relatif rendah, ya, sehingga batuan itu menjadi brittle atau menjadi masif, ya, masif. Sehingga kalau dia dapat gaya, dia akan pecah. Itu kalau dia dekat permukaan. Tapi kalau dia batuan ini, meskipun batuannya sama, ini dibawa ke bawah permukaan yang lebih dalam, maka temperatur dan tekanan menjadi lebih besar. Nah, penambahan temperatur itu menyebabkan batuan yang tadinya masif, kompak itu kemudian menjadi lebih lunak. Nah, karena dia lebih lunak, maka dia memiliki sifat daktil. Jadi kalau dia dapat gaya tekanan, dia tidak patah, tetapi dia malah mungkin terlipat, malah meregang, seperti itu. Sehingga dia memperlihatkan nanti pola foliasi. Jadi ini dua hal yang berbeda dihasilkan pada batuan metamorfis dinamik, di mana dekat permukaan pada batuan yang bersifat brittle itu akan menghasilkan breksi sesar atau fall gouge tergantung ukuran batuannya. Kalau dia jauh di bawah permukaan, dia akan bekerja pada batuan yang bersifat daktil, menghasilkan melanit, batuan melanit. Ini contoh melanit ya. Ini jauh di bawah permukaan. Jika terjadi patahan, bekerja seperti ini, maka dia akan terbentuk. Jika ini batuan asalnya, dia akan membentuk seperti ini. Contohnya adalah ini. Jadi kita lihat di sini, dia seperti memperlihatkan aliran, ya, aliran karena dia memiliki sifat daktil. Itu adalah melanit. Kemudian tipe yang ketiga adalah metamorfisme regional, dikontrol oleh tekanan dan temperatur yang sangat tinggi. Karena ini adalah sama dengan namanya regional, berarti ini mencakup area geografis yang relatif luas atau sangat luas dan biasanya berhubungan dengan pembentukan pegunungan. Nah, tetapi metamorfisme regional ini secara umum dibagi dua, ada yang disebut dengan metamorfisme boreal atau terkubur. Ini sebenarnya adalah proses lanjutan dari proses diagenesa. Jadi kalau sedimen itu diendapkan di suatu cekungan atau basin, disertai dengan penurunan dasar cekungan, maka semakin lama ketebalan sedimen itu makin bertambah besar, sehingga batuan yang terbentuk di lapisan sedimen yang terbentuk di bagian bawah mendapat tekanan yang lebih besar, pelan-pelan berubah, terjadi proses kompaksi, kemudian terjadi proses litifikasi atau diagenesa. Nah, tetapi jika kedalaman terus bertambah, beban terus bertambah, maka kemudian beransur terjadi perubahan
dari diagenesa menjadi metamorfisme. Itulah yang disebut dengan metamorfisme boreal. Biasanya ini adalah metamorfisme derajat rendah pada cekungan sedimen. Jadi ingat, proses boreal ini akan efektif jika terjadi proses subsidence atau penurunan dasar cekungan dan ada suplai sedimen yang besar. Nah, kemudian metamorfisme regional yang kedua itu disebut dengan organesa atau proses pembentukan batuan di mana terjadi tabrakan antar lempeng sehingga terbentuk suatu jalur pegunungan di mana dalam proses terbentuknya pegunungan ini atau organesa ini menyebabkan ada tekanan yang sangat besar yang bekerja dan diikuti dengan penambahan temperatur sehingga bisa terjadi beberapa fase metamorfisme atau disebut dengan istilah polimetamorfisme. Nah, karena ini baik yang terkubur maupun yang organesa ini karena dikontrol oleh temperatur, dikontrol juga oleh tekanan. Ingat, maksudnya tekanan di sini adalah direct stress. Jadi bukan litospheric stress yang tekanannya sama dari semua, tapi yang terjadi adalah ada diferensial stress sehingga batuan yang dihasilkan pun umumnya berfoliasi. Kita lihat di sini metamorfisme regional yang terjadi pada beberapa jenis batuan. Misalnya ada batu pasir kuarsa, kemudian mendapat temperatur dan tekanan yang tinggi, lebih tinggi dari permukaan, maka pelan berubah menjadi kuarsit, bisa pelan berkuarsit. Tapi di dalam proses perubahan ini nanti akan kita kenal istilah yang disebut dengan metasedimen. Jadi metasedimen ini adalah batuan sedimen yang mendapat tekanan dan temperatur sehingga mengalami perubahan sifat, tapi masih memperlihatkan sifat batuan sedimennya. Makanya disebut metasedimen. Jadi dia peralihan dari batuan sedimen menjadi batuan metamorf. Ini sekali lagi batu pasir kuarsa berubah menjadi kuarsit. Jika ini terus berlanjut nanti bisa berubah menjadi gneis. Serpi atau sel ini berubah menjadi slate, kemudian berubah menjadi skis, dan berlanjut menjadi gneis. Batu gamping ini menjadi marmer halus, kemudian berlanjut menjadi marmer kasar. Kemudian ada basal berubah menjadi skis kolorit, berubah menjadi amfibolit, kemudian granit berubah menjadi skis dan akhirnya berubah menjadi gneis. Dan kemudian sampai pada satu titik di mana temperatur sudah sangat tinggi melewati titik lebur batuan, akhirnya metamorfisme ini berubah menjadi proses peleburan atau melting, berubah menjadi magma. Di sini ada sonasi yang membatasi antara diagenesa, metamorfisme, dan melting. Jadi ini adalah zona metamorfisme. Ini batuan asal, ini pengaruh temperatur dan tekanan, kemudian terjadi magma. Nah, masing-masing ini perubahan batuan ini dikontrol oleh lingkungan metamorfismenya. Jadi ada di sini yang pertama ini adalah pembentukan metamorfisme boreal atau terkubur. Ini tadi kalau di dalam cekungan itu diendapkan sedimen, pelan-pelan terjadi kompaksi, kemudian terjadi litifikasi atau diagenesa, kemudian berangsur menjadi metamorfisme. Kemudian yang kedua ini metamorfisme yang membentuk blueskis dan eklogit. Nanti kita akan lihat lebih jauh nanti pada saat kita bicara mengenai derajat metamorfisme dan fasis metamorfisme. Kemudian yang ketiga ini adalah regional metamorfisme, pembentukan pegunungan atau organesa. Kemudian ini adalah metamorfisme kontak. Ya, yang keempat ini ada kontak antara magmatik dengan batuan samping, sama dengan yang kelima ini. Ya. Kalau yang keempat ini adalah peralihan dari metamorfisme menjadi magma. Ya. Kalau yang kelima ini adalah metamorfisme kontak. Ini adalah lingkungan-lingkungan pembentukan metamorf. Baik, adik-adik sekalian, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan lagi nanti pada
pertemuan berikutnya kita bahas mengenai derajat dan fases metamorfisme. Saya minta maaf karena ini waktu sudah saya harus meninggalkan perkuliahan karena ada agenda yang lain. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, sering cuci tangan, jaga kebersihan, kemudian jika tidak terlalu penting jangan keluar dari rumah. Mudah-mudahan kalau kita sudah berikhtiar, Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai penyakit, dari berbagai mara bahaya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.